Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan yang menonton video ini, kakak-kakak asisten. Perkenalkan, nama saya Dika Surya Pratama dengan NIM 260501 2012 dan video ini dimaksud untuk memenuhi responsi praktikum permodal oceanografi yang membahas salah satu bab yang kita pelajari di praktikum PMOS itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas salah satu bab yang kita pelajari. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah studi kasus di mana yang bisa kita modelkan penyebarannya. Pernah nggak teman-teman itu melihat uh, kasus berikut, yaitu tragedi tumpahan minyak. Nah, tragedi tumpahan minyak ini sangat sering terjadi di laut yang dapat merusak ekosistem laut. Nah, tahukah teman-teman, tumpahan minyak yang ada di laut itu bisa kita modelkan, bisa kita lihat sebarannya gimana, waktu penyebarannya gimana, kemana dia menyebar dan sebagainya, itu bisa kita modelkan. Lalu bagaimana kita ingin memodelkan hal tersebut? Kita bisa memodelkan hal tersebut melalui satu pendekatan yang kita namakan dengan adveksi difusi dua dimensi. Nah, apa itu adveksi difusi dan dua dimensi? Segampangnya, ini kan terdiri dari dua kata, adveksi dan difusi. Adveksi itu untuk proses angkutan. Jadi kita berpindah, diangkut suatu material ini ke tempat yang lain. Sedangkan difusi itu proses penyebaran, dan dua dimensi ya terjadi di kita ukur secara dua dimensi dalam kolom X dan kolom Z. Ada sumbu X dan sumbu Z, sumbu Y dan sumbu X, Nah, kita udah tahu, melalui pendekatan ini. Nah, perlu kita telaah dari awal. Nah, ternyata pendekatan adveksi difusi ini itu memakai satu persamaan awal yang tertera di layar. Dan setidaknya ada dua variabel. Sebenarnya ada tiga, ada empat ya. Ada tiga setidaknya, tapi ada variabel kunci yaitu waktu dan ruang. Dimana kita sudah dapat persamaan awalnya. Lalu bagaimana kita menggunakan persamaan ini? Kita gunakan suatu metode yang dinamakan metode explicit upstream. Ada perlu dua catatan, yaitu turunan waktu memakai beda maju, turunan ruang meninjau arah kecepatan U. Kenapa turunan waktu memakai beda maju? Karena waktu itu bersifat ya maju terus, bersifat ke depan gitulah intinya. Dia tidak ada pernah pengulangan waktu. Dan turunan ruang mengapa meninjau arah kecepatan U? Karena ruang dalam permodelan ini arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah kecepatan U. Nah, kita sudah dapat persamaan awalnya, lalu kita sudah tahu metode yang untuk menggunakan persamaan awal ini. Namun tidak semerta-merta persamaan awal ini bisa kita gunakan. Persamaan awal ini perlu kita melakukan diskritisasi. Kenapa kita melakukan proses diskritisasi? Karena permodelan ini dalam contoh studi kasus tadi, si minyak tadi itu kan sifatnya kontinu, dari satu waktu ke waktu yang lain itu selalu berubah. Nah, kita perlu pendekatan yang berkesinambungan yang kita namakan dengan pendekatan diskritisasi, yaitu proses pendekatan yang berkesinambungan. Setelah kita melalui proses pendekatan diskritisasi, didapatkanlah hasil persamaan akhir sebagai berikut, yang tertera di layar atas, teman-teman. Namun karena tadi kita memakai beda hingga, untuk adveksi kan kita memakai beda maju, ada syarat batas dan kriteria kestabilan. Jadi apakah kita bisa meninjau apakah model yang kita bentuk itu benar atau tidak, itu kita harus meninjau syarat kestabilan dan kriteria kestabilan, syarat batas dan kriteria kestabilan. Dan proses ini agar tervalidasi dengan jelas perlu kita lakukan iterasi. Nah, kita sudah dapat persamaan akhirnya. Metode persamaan awalnya ini, metodenya ini harus melakukan pendekatan diskritisasi mendapati persamaan akhir. Lalu bagaimana kita memvisualisasikannya? Bagaimana kita untuk mendapatkan hasil akhirnya? Ternyata ada banyak tools yang kita gunakan, dan salah satunya saya memakai Python, script Python. Di sini ada terlihat, teman-teman, script yang saya gunakan. Pertama kita masukkan semua parameternya yang kita butuhkan, dan kita import library-nya, lalu kita hitung kecepatan U dan V. Setelah kita dapat kecepatan dan apa-apa yang saja kita butuhkan, lalu kita masukkan ke dalam grid. Jadi kita ingin boundary-nya itu dalam bentuk grid gitu. Dan kita bikin output dalam gambar dengan script yang tertera di layar, teman-teman. Lalu teman-teman, ternyata metode ini tuh tidak terbatas hanya untuk permodelan
tumpahan minyak saja, ada permodalan nutrien, ada permodalan sebaran sedimen dan sebagainya. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari permodalan ini. Nah, perlu kita lihat kalau misalnya kita tinjau salah satu, ada adveksi, proses angkutan, terlihat suatu polutan ini itu bergerak dari grade tengah itu menuju ke grade 500. Kan proses angkutan. Kalau difusinya, proses penyebaran terlihat dari konsentrasinya kecil, dari luasannya itu kecil menjadi besar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.